Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozebian Nurhoifan dengan NIM 1124 1014 10489. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dan hukum bisnis di tempat kerja saya eh, terkait PKWT, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu. Di sini makna PKWT adalah singkatan dari perjanjian kerja waktu tertentu. Dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia, PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja yang dibuat untuk jangka waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu yang sifatnya sementara atau tidak tetap. Pengertian PKWT menurut UU Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan peraturan turunannya. PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja ataupun buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang pengertian PKWTT. PKWTT singkatan dari perjanjian kerja waktu tidak tertentu, yaitu perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja untuk hubungan kerja yang sifatnya tetap atau permanen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan telah diperbarui oleh UU Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Perbedaan antara PKWT dan PKWTT tersebut adalah PKWT itu sistemnya kontrak, durasi juga tertentu, dan tidak tetap. Sementara PKWTT adalah karyawan tetap, bisa dipanggil karyawan tetap lah, atau hubungan kerja jangka panjang. Jadi jangkanya panjang. Kalau PKWT mungkin kalau di Indonesia sendiri yang sekarang mungkin maksimal 5 tahun atau dia tergantung kebijakan di perusahaan saya. Kalau di perusahaan saya sendiri terdapat waktu maksimal. Jadi sistemnya di perusahaan saya sendiri 1 bulan OJT, 6 bulan magang, dan maksimal PKWT mungkin selama 3 tahun, tidak 5 tahun, karena kebijakan itu sendiri tergantung oleh sifat perusahaannya juga sih. Nah, apa pengertian hubungan kerja? Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha yang terjadi karena adanya perjanjian kerja, di mana pekerja melakukan pekerjaan dan pengusaha memberikan upah. Definisi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 15. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. 3 unsur utama dalam hubungan kerja. Yang pertama, adanya pekerja yang dilakukan oleh pekerja. Yang kedua, adanya perintah dari pemberi pekerja ataupun pengusaha. Yang ketiga, adanya upah sebagai imbalan dari pekerjaan yang dilakukan, imbal balik ya. Mungkin pengusaha dia mendapatkan profit dari barang yang kita hasilkan sebagai pekerja, tapi pekerja juga mendapatkan profit yaitu gaji ataupun yang lainnya. Jadi hukum timbal balik. Relevansi PKWT dengan konsep hubungan kerja. Apa itu relevansi? Relevansi adalah hubungan atau keterkaitan. Relevansi PKWT terhadap hubungan kerja yaitu pertama, PKWT adalah dasar hukum terbentuknya hubungan kerja tanpa perjanjian seperti PKWT atau PKWTT. Hubungan kerja tidak bisa dianggap sah. Jadi kalau tidak ada PKWT,
ya tidak terbentuk antar hubungan pekerja ataupun kerjanya sistemnya jadi tidak baku. Hubungan kerja dalam PKWT bersifat sementara, tapi tetap memenuhi ketentuan hukum, ada pekerjaan, perintah, dan upah. Yang seperti saya jelaskan tadi, PKWT yaitu perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi sifatnya bukan kayak PKWTT, yaitu tidak tertentu atau yang disebut sebagai pekerja seperti kita di pabrik ataupun buruh pabrik. Itu ya sebagai karyawan tetap, tapi karyawan kontrak. PKWT mengatur hak dan kewajiban selama hubungan kerja berlangsung, termasuk waktu berakhirnya hubungan kerja secara otomatis. Yang keempat, dalam konteks hubungan kerja, PKWT membatasi durasi kerja dan ruang lingkup pekerjaan sehingga mempengaruhi kestabilan dan hak jangka panjang pekerja. Dan di sini saya akan menunjukkan dokumentasi ataupun portofolio tentang perjanjian kerja saya waktu saya mendapatkan surat PKWT ini. Jadi di sini terdapat perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama yaitu pada perusahaan dan pihak kedua kepada saya sendiri. Di dalam sini di dalam salah satu sini terdapat perjanjian. Perjanjiannya mungkin perjanjian kerja waktu tertentu. Di sini juga jadi di sini terdapat perjanjian, yaitu perjanjiannya yaitu masa kerja dan penugasan, upah yang diterima, pengupahan. Di sini juga terdapat pasal tentang pengupahan, dan di sini juga terdapat prinsip keselamatan kerja dan komitmen. Jaminan sosial juga di sini diterangkan, waktu kerja dan absensi, hak dan kewajiban pihak pertama yaitu pihak pengusaha kepada kita, dan hak kewajiban kepada kita juga. Dan di sini juga terdapat pernyataan dan jaminan pihak kedua, penyelesaian perselisihan dan pengakhiran perjanjian, dan lain-lain. Di sini juga terdapat surat pernyataan saya. Ini surat pernyataan saya tentang PKWT, dan di sini juga saya telah menyetujui perjanjian tersebut dengan adanya upah, dengan adanya benefit-benefit yang saya dapatkan selama bekerja di sini, dan saya telah menyetujui semuanya. Berarti di situ terdapat suatu perjanjian yang sah antara pihak pertama ataupun pengusaha dengan pihak kedua ataupun yang disebut buruh tadi. Nah, di sini saya akan menganalisa tentang praktek PKWT di Indonesia sendiri ya. Secara hukum, PKWT dirancang untuk pekerjaan yang bersifat sementara atau tidak tetap. Namun prakteknya di sini juga banyak perusahaan menyalahgunakan PKWT untuk bekerja yang bersifat permanen. Seperti administrasi, operator produksi, dan staf layanan pelanggan. Di Indonesia sendiri kan sekarang juga kan di PTA ini yang saya bekerja juga kayak
banyak yang tidak diangkat gitu. Maksudnya dia mempekerjakan PKWT maupun 1 tahun 2 tahun dihabisin. Dan juga pekerja PKWT sering dan juga PKWT sendiri sering tidak mendapatkan perlakuan yang setara dengan pekerja tetap dalam hal tunjangan, kenaikan gaji, dan keamanan. Pekerja PKWT sering tidak mendapatkan perlakuan yang setara dengan pekerja tetap dalam hal tunjangan, kenaikan gaji, dan keamanan. Hal ini menunjukkan pelanggaran prinsip keadilan karena pekerja tidak mendapatkan hak yang proporsional terhadap kontribusinya. Di sini kan kita melakukan analisis ya dari praktek PKWT di Indonesia apakah sudah sesuai dengan prinsip hukum dan bisnis yaitu keadilan, transparansi. Yang kedua transparansi yaitu peraturan mewajibkan perjanjian PKWT dibuat secara tertulis dan diberikan kepada pekerja. Tidak semua pekerja memiliki salinan kontrak. Banyak yang tidak diberi penjelasan detail tentang hak dan kewajiban mereka. Di tempat kerja saya juga kayak sering menandatangani tanpa kita mengetahui apa yang kita lakukan selama bekerja dan apa hak-hak kita sebagai pekerja itu di PT saya kurang karena tidak ada transparansi dari dalam bentuk lemburan dari uh, gimana sistemnya ini lemburan ini dibayar yang kita tahu kalau lembur itu dibayar 2 kali lipat ataupun jam mati di situ tidak dapat transparansi yang signifikan ya dari pihak PT-nya ke pihak karyawannya. Yang penting kita di situ tanda tangan, tapi tidak ada pihak transparansi yang mendalam gitu dari pihak gitu. Kalau kamu bekerja di sini akan mendapatkan gini 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 gini. Jadi kurang transparansi menurut saya kalau di PT saya dalam bekerja ya. Yang ketiga tanggung jawab. UU mengharuskan perusahaan memberikan kompensasi di akhir PKWT dan mendaftarkan pekerja dalam program jaminan sosial. Namun prakteknya banyak perusahaan menghindari tanggung jawab tersebut. Ini memutus kontrak sepihak dalam jangka waktu habis atau dengan cara outsourcing yang menyamarkan status kerja. Praktek ini bertentangan dengan prinsip tanggung jawab sosial dan hukum perusahaan terhadap pekerja. Ya, di sini untuk kompensasi sendiri banyak ya, bukan tentang di PT saya sendiri ataupun di PT yang lainnya. Banyak yang kayak kompensasi itu tabu di kalangan dan sifatnya kayak bukan tentang transparansi lagi, yang balik lagi ke transparansi, tapi sifatnya tabu. Jadi kayak di UU kan jelas diterangin kalau kita bekerja selama 1 tahun mendapatkan gaji 1 kali gaji. Tapi nyatanya kayak teman saya sendiri habis kontrak nyatanya tidak ada kompensasi ataupun itu dan tidak ada kayak kejelasan apakah ini tentang kebijakan di situ, tapi pemerintah juga harus menindak apakah PT kayak tersebut mendapatkan pelanggaran yang setimpal ataupun itu. Jadi pekerja seperti kita pun mendapatkan juga mendapatkan hak-hak kita seumpama kayak yang udah diterapkan. Tapi nyatanya sendiri banyak PT-PT yang kayak mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pengusaha, sebagai pihak pertama di tersebut untuk memberikan kompensasi di akhir PKWT yang diatur dalam UU tadi. Secara umum,
Praktek PKWT di Indonesia saat ini cenderung merugikan pekerja, terutama pekerjaan level bawah atau non-manajerial. Meskipun peraturan sudah cukup jelas, penegakan hukum yang lemah dan minimnya pengawasan. Nah, minimnya pengawasan tadi menjelaskan PT-PT yang kayak tanggung jawabnya disepelekan dan merugikan pekerja, yang membuat banyak perusahaan menyalahgunakan sistem ini untuk menekan biaya tenaga kerja. Dan kesimpulannya, PKWT di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam etika dan hukum bisnis. Reformasi tidak hanya dibutuhkan di tataran regulasi, tapi juga pada pengawasan, edukasi, dan kesadaran etis para pelaku usaha. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, Ibu, kalaupun saya menjelaskan agak kurang jelas ataupun kurang apa, dan sebelumnya mohon maaf karena tutur kata saya kurang bisa dimengerti ataupun agak sedikit gagap apa gimana. Saya mohon maaf sebelumnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.